O grave faz tum. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Putri Tauro, kelas 11 MIPA 6 dari Sekolah SMA Negeri 1 Sunggal. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang kulit. Kulit sebagai alat sistem ekskresi. Mari kita simak videonya. Kulit merupakan bagian terluar dari tubuh manusia yang memiliki banyak fungsi. Fungsi kulit antara lain 1. Mengeluarkan keringat, 2. Menyimpan kelebihan lemak, 3. Mengatur suhu tubuh, 4. Tempat pembuatan vitamin D dari provitamin D dengan bantuan sinar matahari yang mengandung ultraviolet. Baik, kita lanjutkan bagian dan struktur lapisan kulit. Kulit dibagi ke dalam 3 lapisan yang disebut epidermis, dermis, dan hipodermis. Ketiga lapisan ini didefinisikan dengan baik. Terciptalah kulit yang berfungsi efektif. Dan mari kita simak apakah itu epidermis, dermis, dan hipodermis. Bagian-bagian kulit. 1. Epidermis. Epidermis adalah lapisan kulit manusia paling luar yang terdiri atas jutaan sel kulit yang diikat oleh lipid. Secara umum, epidermis bertindak sebagai pelindung dari air, infeksi, dan hal-hal eksternal lainnya. Bagian terluar epidermis atau stratum corneum terdiri atas sel gepeng dan di bawahnya ada lapisan basah yang merupakan pabrik sel kulit baru. Selain itu ada 4 sel pada lapisan epidermis, yaitu 1. Keratinosit merupakan sel yang paling banyak jumlahnya dan berfungsi sebagai pelindung yang tahan air. 2. Melanin, yaitu pigmen kulit yang menentukan warna kulit. 3. Langerhans, untuk respon imun yang melawan virus dan polusi. 4. Merkel, respon sensasi atau reseptor sensorik. 2. Dermis, ini adalah lapisan di bawah epidermis yang memegang berbagai fungsi. Pada lapisan ini terdapat berbagai komponen seperti akar rambut atau folikel, tepi saraf, pembuluh darah, dan kelenjar keringat. Fungsi dermis pada lapisan kulit manusia antara lain 1. Membantu mengatur suhu tubuh, 2. Membuang kotoran, 3. Membuat kulit terlihat halus dan lembut, 4. Membantu ketahanan terhadap air. 3. Hipodermis. Lapisan hipodermis merupakan lapisan terdalam kulit manusia yang terdiri atas sel-sel lemak, ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan pembuluh getah bening. Dari beberapa kandungan ini, fungsi lapisan hipodermis adalah 1. Penahanan terhadap benturan ke organ tubuh bagian dalam, 2. Memberi bentuk pada tubuh, 3. Mempertahankan suhu tubuh dan insolator, 4. Menyimpan cadangan makanan atau energi, 5. Memproduksi hormon leptin. Selanjutnya, kulit sebagai sistem alat ekskresi. Kelenjar keringat terdiri atas 1. Kelenjar keringat ekrin. Kelenjar keringat ini tersebar di seluruh permukaan tubuh, tapi lebih banyak di telapak tangan, telapak kaki, dan wajah. Keringat ini yang dihasilkan adalah air yang mengandung berbagai macam garam dan berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh. 2. Kelenjar keringat apokrin. Kelenjar ini menghasilkan keringat yang mengandung lemak. Letaknya berada di sekitar lemak dan sekitar alat kelamin. Aktivitas dari kelenjar ini menghasilkan bau dan bakteri yang memecah bau dari bahan organik di keringat yang dihasilkannya. Mekanisme pengeluaran keringat. Proses pengeluaran keringat diatur oleh hipotalamus atau otak. Hipotalamus dapat menghasilkan enzim bradinkin yang bekerja mempengaruhi kegiatan kelenjar keringat. Jika hipotalamus mendapat rangsangan berupa perubahan suhu pada pembuluh darah, maka rangsangan tersebut diteruskan oleh saraf simpatetik ke kelenjar keringat. Selanjutnya, kelenjar keringat akan menyerap air garam dan sedikit urea dari kapiler darah dan kemudian mengirimnya ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. Jenis-jenis penyakit kulit. 1. Kudis. Kudis merupakan salah satu jenis penyakit kulit atau juga bisa disebut skabis. Kudis adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh parasit tungau, yakni Scharcoptes scabier varrominis. Tanda-tanda kudis yaitu ada rasa gatal yang demikian hebat saat malam hari, terlibat di sela-sela jari kaki, tangan, di bawah ketiak, alat kelamin, pinggang, dan sebagainya. Kudis amat mudah menular pada orang lain. 2. Kurap. Kurap disebabkan karena adanya jamur. Gejala yang mudah dikenali adalah timbul lingkaran-lingkaran yang bersisik, bercak putih, lembab, dan disertai rasa gatal. Jenis penyakit ini timbul dikarenakan kurangnya menjaga kebersihan kulit. Bagian tubuh yang sering diserang kurap yakni tengkuk, leher, serta kulit kepala kita. 3. Bisul. Bisul adalah infeksi kulit berbentuk benjolan merah dan dapat membesar.
Bisul dapat tumbuh di seluruh sisi tubuh, namun bisul lebih sering ditemukan di bagian tubuh yang lembab, seperti lipatan paha, sela bokong, leher, ketiak, hingga kepala. Jenis penyakit kulit ini disebabkan karena adanya infeksi bakteri Staphylococcus aureus pada kulit yang melewati folikel rambut, kelenjar minyak, kelenjar keringat, lantas menyebabkan infeksi lokal. 4. Psoriasis. Psoriasis adalah penyakit peradangan kulit menahun. Penyakit kulit yang satu ini umumnya ditandai dengan ruam memerah, kulit terkelupas, menebal, terasa kering, dan bersisi. Tanda-tanda tersebut juga terkadang disertai rasa gatal atau perih. Beberapa penyebabnya adalah stres, trauma, serta tingkat kalsium yang rendah. Tanda-tanda psoriasis yaitu munculnya bercak-bercak merah yang di atasnya ada sisi-sisi putih, tidak tipis serta melekat berlapis-lapis. Apabila digaruk, sisi tersebut dapat rontok. 5. Impetigo. Impetigo yaitu penyakit kulit menular yang umumnya dikarenakan oleh bakteri. Impetigo mengakibatkan kulit jadi gatal, melepuh di sisi cairan, serta kulit jadi merah. 6. Jerawat. Jerawat merupakan salah satu penyakit kulit yang umum dialami siapa saja. Penyakit ini ditandai dengan munculnya bintik-bintik pada beberapa bagian tubuh seperti wajah, leher, punggung, dan dada. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton sampai habis dan mohon maaf bila ada salah kata atau penulisan yang kurang benar, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.